Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Hari ini kita berada di SMP PGRI 8 Denpasar. Tepuk tangan dulu dong. Dan saya senang sekali bisa diundang ke sini. Inilah sekolah SMP pertama yang bisa mengundang Jun Pintar. Tepuk tangan lagi. Dan kita ada di acara Ngopleng Ngopi Keliling. Oke, thank you. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Hari ini kita ngopling spesial bersama guru-guru yang ganteng-ganteng dan jadi cantik, seluruh staf, ada alumni juga saya lihat tadi. Tadi saya sudah melihat beberapa koleksi di perpustakaan. Dan di sebelah saya sudah ada cowok ganteng, Bapak Kepala Sekolah. Beliau masih muda banget. Tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Iketut Gede Adi Krista Sugara STMPD. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah, apa kabar? Jangan buka masker ya. Iya, buka masker biar kapan. Kita kan sudah di ini tadi. Sudah divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali. Pak Kepala Sekolah, tentunya sehat-sehat saja. Tapi kayaknya sedih karena pandemi ini lama banget ya. Ya, kabarnya baik-baik saja. Ya. Maksud apa ya? Teman-teman guru di sini. Ya. Ya, dan mungkin anak-anak yang di rumah, orang tua, masyarakat yang lagi menonton acara ini. Ya. Semoga pandemi cepat berlalu. Harapan kita semua dan kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalaninya. Ya. Yang penting kita disiplin ya. Disiplin. Tetap mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Pak Kepala Sekolah, Tiang lanjut ke menanyakan tentang sekolah ini, Gri Asta. Ini namanya agak kebalik-balikan nih, Gria Asta kayak gitu ya. What the meaning of Gri Asta? Ya, Gri Asta itu Grinya tentu PGRI. Oke, Astanya 8. Jadi kita Gri Asta itu PGRI 8. Angka 8 itu menandakan satunya mungkin angka yang tidak terputus ya. Betul, nyambung. Berkesinambungan. Ya, itu menandakan bahwa kita semua di sini stakeholder sekolah, baik guru pegawai, siswa, orang tua, secara berkesinambungan, berkaitan, selalu bersama-sama, bersama-sama untuk membina siswa. Dan saat saya masuk, saya seperti masuk ke rumah gitu. Arti nyaman banget. Kalau sekolah kan begitu masuk serem banget nih kelihatannya. Ini begitu masuk, wah, ini sekolah rasa rumah luar biasa. Jadi ini memang konsepnya seperti ini ya Pak Kepala Sekolah. Benar sekali Bu. Kita memang mengkonsep sekolah ini biar belajar ataupun bekerja seperti di rumah sendiri. Siswa dia itu belajar ke sekolah tapi seperti belajar di rumah sendiri. Teman-teman pun guru dan pegawai, walaupun mereka di sini bekerja keras dari pagi siang, tapi serasa seperti di rumah sendiri. Itu konsepnya. Dan itu juga pengalaman pada waktu kami sekolah dulu. Mungkin sampai sekolah sudah ingin pulang. Iya, Ya, mungkin dulu begitu ya. Nggak nyaman gitu ya. Tapi di sini kayak rumah. Makanya dulu sebelum pandemi, siswa selesai belajar mereka enggan untuk pulang. Mungkin masih mau ngobrol dulu, makanya kita pun menunggu mereka biar pulang dulu baru kita pulang, jadinya seperti itu gini. Samping. Biasanya nggak diusir, udah pulang dulu Pak. Ini sampai ngusir ya. Pulang Dek. Makanya target kita biar tidak ada siswa yang bolos. Di sini makanya tidak ada siswa yang bolos gitu. Benar ya? Nggak pernah bolos ya? Nggak pernah ya? Ya soalnya kalian pintar-pintar sih semua. Mengapa juga kita siswa tidak ada yang bolos? Karena kita di sini absennya pakai absen scan wajah online. Oke. Murid-murid yang hadir ke sekolah, mereka absen scan wajah, orang tuanya sudah dapat SMS bahwa mereka sudah tiba di sekolah. Jadi tidak bisa mereka dari rumah bilang ke sekolah tapi tidak ada di sekolah karena belum scan ya. Jadi orang tuanya tidak dapat SMS atau notifikasi dari sekolah. Patut, kok canggih banget sih sekolah ini. Tapi canggih banget. Artinya fasilitas dan semua yang ada tuh memang betul-betul
Sepertinya internasional pun kalah ya, standar internasional ya. Fasilitas apa sih yang ada di sekolah ini, Pak Tun? Kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, kita harus update gitu, seiring dengan waktu. Di samping absen wajah online, kita pembayaran pun online. Orang tua bayar, siswa bayar, orang tuanya dapat notifikasi dari sekolah. Contoh, Lijun Bintang bayar SPP 200.000. Jadi Lijun tidak bisa bohong di sini. Iya. Bayar 100 bisa korupsi ya. Ini juga pengalaman pribadi dia. Iya. Karena apa, kasihan orang tua sudah bekerja keras kan begitu. Ya. Dananya biar tidak teralihkan ke hal-hal yang negatif. Ya. Untuk mengenai fasilitas di Lijun sampaikan tadi, kita kalau bicara mengenai fasilitas sekolah, yang pertama kita konsep bangunan. Itu yang kita utama, kita tonjolkan. Jadi sekolah itu kurang lebih kita konsepnya Trihita Karana. Bagaimana pelayangannya, pawongannya, maksud palemahannya itu berkaitan satu dan yang lainnya. Itulah yang membuat kenyamanan siswa. Dan kita di sini fokus yang pertama adalah pendidikan karakter. Itu yang utama, karakter yang utama. Karena dengan karakter yang baik, saya yakin kedepannya siswa itu akan sukses. Entah mereka sukses di bidang akademis maupun non akademis, begitu nih. Untuk di fasilitas di kelas, kita semua kelas sudah full AC. Jadi tidak ada siswa yang kipas-kipas begini di kelas, tidak ada. Nyaman banget. Nyaman sekali. Dan untuk multimedia, kita tidak menggunakan LCD proyektor, tapi kita menggunakan TV di tiap kelasnya. Yang 50 inch. 50 inch. Luar biasa. Ya, dan TV itu sehari-harinya dulu digunakan oleh siswa. Pagi hari siswa itu kan piket biasanya. Ya. Siswa itu piket. Pada saat piket itu kita berikan mereka kebebasan untuk menghidupkan TV. Jadi sambil mereka nyapu, Tapi membersihkan nontonnya ruangan. apa? Nontonnya apa? Bebas. Bebas. Nah, ini kan acara TV yang maunya kartun mereka kita berikan. Oke. Ya. Karena nonton kartun itu bagus loh, ya positif sebenarnya kalau kita bisa mengaplikasikannya secara positif. Jadi mereka bebas nonton sampai jam 7 begitu nih. Setelah jam 7 baru semua siswa hadir, baru di lapangan kita berikan pembinaan. Begitu secara keseharian. Dan dulu setiap hari Jumat kita ada klub radio. Klub radio. Ya, gimana itu? Klub radio itu begini kemasannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, siswa kita berikan kebebasan untuk menghidupkan lagu. Ada mereka request, ada yang menjadi penyiarnya, begitu. Kita radio secara intern. Jadi secara tidak langsung kita memaksa siswa itu biar mau ke sekolah pagi. Jam 6 sudah ramai di jam 6 sekolah sudah ramai, duduk siswa sudah rapi, mereka dan mau dengar lagu dangdut koplo, maunya Blackpink. Mereka dengerin radio apa ada yang jadi penyiar radio? Ada yang jadi penyiarnya, ada yang request lagu begitu. Begitu. Kita pakai di media sosial sekolah. Sebelumnya mereka sudah request, kirim salam, jadi kita bisa menyiapkan lagu. Begitu. Jadi fun, hari Jumat itu ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena kita di sini full day, belajar sampai hari Jumat. Biasanya kan hari terakhir paling malas. Kita buat di sini hari terakhir itu paling ditunggu. Jadi hari Jumat itu kita pastikan tidak ada siswa yang terlambat. Begitu. Di samping itu juga kebetulan, dan kenapa bilang kebetulan? Karena mungkin fisiknya sampai saat ini masih bagus. Yang kalau sebelum pandemi itu jam 6 pagi sudah di sekolah. Kalau Len Bayu segar bisa setengah 6. Sekarang setelah pandemi jam 6, 6.15 atau setengah 7 udah paling terlambat yang di sekolah. Makanya boleh jangan dibilang mungkin yang yang paling rajin. Karena tahu diri kemampuannya kurang. Bapak Ibu gurunya belakangan. Semua kebetulan begini. Mungkin garis tangan ya, tangan yang sangat bersyukur sekali punya rekan-rekan kerja yang luar biasa ya. Apalagi menjadi guru itu kan tugas yang mulia ya, tugas sangat mulia. Dan teman-teman siap bekerja keras. Teman-teman di sini hadirnya ada dari jam 5 gitu. Bahkan tinggal di Kelungkung. Kebetulan hari ini bapaknya lagi workshop, tidak bisa hadir jam 5. Itu yang sering diajak bersaing hadir, tapi tidak pernah bisa nyalip. Padahal yang tinggal dekat sini di Gatu paling jam setengah 6 hadirnya. Bapak itu udah jam 5 di sini. Nah, contoh ini Belijun. Nah, di pojok ini Belijun lihat ada bunga. Nah, itu setiap hari ini. Di pojok ini. Oke. Itu hiasan setiap hari.
Jangan dikira baru beli jundadir baru dihias, tidak. Setiap hari kita isi spot-spot. Oh gitu ya. Tempat cuci tangan, ada bunga, Oke. vasnya hidup. Itulah mereka siapkan. Ya. Nih, guru piket jam 6 sudah hadir. Pegawai piket setengah 7 masa pandemi. Contoh tadi kegiatan di Jun jam 6 pagi teman-teman sudah rame, nyantep sekali, keng-keng ya kumisnya beli Jun gitu semua. Oke, kita semua semangat Luar biasa. untuk mempersiapkan Terima kasih. kegiatan begitu. Tepuk tangan dong untuk Bapak dari Ibu Guru yang ada di sini, luar biasa semangatnya di masa pandemi. Saya yakin mereka pasti kangen sama murid-muridnya. Ya, sangat sekali Ya. Pasti kita Anak-anak juga kangen bisa kumpul sama teman-temannya, Iya. bermain. Iya. Ya, kangen pasti ya. Apalagi yang lagi naksir sedang mau jadian tiba-tiba pandemi nggak ketemu. Cancel pacarannya. Iya. Terus program-program, katanya ada program-program itu Pak Kepala Sekolah. Program-program bahasa. Ya, kita di sini selain mendapatkan bahasa Bali, ya karena kita itu kan kearifan lokal ya, kearifan lokal kita, dan juga ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu nih. Dan kita menyadari Bali itu kan daerah tujuan wisata, dan kita pun mengarahkan nanti siswa atau anak-anak ke depannya itu apapun bidang ilmunya, apapun nanti cita-citanya agar berhubungan dengan dunia pariwisata. Makanya kita tambahkan 2 bahasa, itu bahasa Jepang dan Mandarin. Kita memperkenalkan mereka. Walaupun mencari guru Mandarin itu susah dan nominalnya tinggi. Tapi ada. Ada. Yang mana guru Mandarin? Nah, ada hari ini ya. Hari ini nggak hadir. Dan ada 2 lose, guru Mandarin itu loso kadang-kadang. Wakil. 2 kita punya lose. Oke. Jadi kita perkenalkan guru bahasa Mandarin dan bahasa Jepang kita perkenalkan pada Ya. siswa. Dan saya dengar tentunya murid-murid di sini tidak semua Hindu kan? Jadi keberagaman beragama. Terus ada hari-hari tertentu tuh memakai pakaian seragam adat masing-masing. Kalau di SMP 8 gimana? Ya, kita di SMP PG 8 kita sekolah pelopor toleransi. Kita yang mengawali setiap hari Kamis itu kita sekolahnya di sini siswanya memakai pakaian sesuai dengan tempat sembahyang mereka masing-masing. Karena kita di sini populasinya heterogen dari seluruh agama. Siswa ada di sini, mereka bergaul, berbaur dan bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Jadi di Kamis ada yang memakai pakaian ke pura, ada yang pakaian ke masjid, ke gereja, ke wihara, begitu. Jadi indah sekali, seperti bunga di taman warna-warni. Betul. Karena saya yakin berbeda itu indah. Ya. Kalau semua merah, nggak lucu juga. Makanya pelangi diciptakan dengan warna yang berbeda. Benar sekali. Benar banget ya. Ya, ada yang non Hindu? Yang non Hindu angkat tangan. Kamu apa? Muslim, Islam. Terus Hindu. Ada yang Kristen? Kristen. Ada yang Buddha? Nggak. Oke. Agama itu semuanya sama. Jadi agama hanya jembatan untuk kita berbuat baik dan memuji Tuhan. Itu ya Pak Kepala Sekolah ya. Benar sekali. Jadi prinsipnya adalah teruslah berbuat kebaikan hingga kejahatan itu lelah mengikutimu. Sip. Setuju ya? Ya, kita penangan ini. Ya, terus saja baik. Apapun keadaannya tetap ada di tempat baik. Kalau kamu sudah baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Setuju ya? Boleh tepuk tangan dulu. Saya ditonton sama banyak guru, jadi grogi saya. Mereka lebih pintar daripada saya sebenarnya, tapi umur kita berbeda. Tapi mereka kalah nggak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Pak Kepala Sekolah, kenapa memilih guru-guru yang muda? Ya, itu bukan pilihan tentunya. Kebetulan kita setiap perekrutan guru kita membuat lowongan, dan guru-guru pun melamar ke sini kan begitu ya. Dan kita SOP kita di sini setiap perekrutan guru itu kita ada tahapan-tahapannya seperti interview, micro teaching, dan pengecekan administrasi lainnya. Dan pada saat micro teaching itu kita melibatkan siswa, kurang lebih 15-20 siswa ikut menilai di dalam kelas, termasuk yang sendiri dan 2 orang staf ya. Jadi perbandingannya guru 3, siswanya bisa 20 orang. Dan mereka semua mendapatkan list penilaian yang kita sudah buatkan tutorialnya, napi-napi yang menjadi penilaian begitu. Jadi guru-guru yang terpilih itu memang memiliki SDM yang berkualitas,
dan termasuk bertalenta. Kita kita harapkan guru-guru kita di sini itu agar multi talent. Jadi harapannya guru itu menjadi idola siswa. Karena yang diajar oleh guru itu adalah siswa, bukan kepala sekolah yang diajar. Makanya kita pakai itulah selera siswa, bukan selera kepala sekolahnya. Nah sekarang permasalahannya adalah sehebat-hebatnya guru, mereka juga akan bingung kalau nggak ketemu murid bertatap muka dan lain-lain. Nah, ini kan masa pandemi nih, sistem pengajarannya gimana? Ya, untuk di masa pandemi ini kebetulan kita tahun lalu 2 bulan sebelum pembelajaran online kita sudah merapatkan teman-teman di sini, kita sudah workshopkan, kita buatkan metode pembelajaran online gitu nih, dan yang pun sudah membuatkan kebijakan daripada sekolah bahwa setiap guru kita di sini wajib membuat video pembelajaran sendiri yang tidak izinkan mengambil dari YouTube. Jadi selama 2 bulan berkreasi sendiri. Jadi selama 2 bulan teman-teman belajar bagaimana menjadi memberikan pengajaran dan belajar untuk mengedit. Kan harus mengeditnya. Iya. Mungkin selama 2 bulan itu mungkin dibantu oleh rekan teman. Tapi kalau sekali 2 kali minta tolong kan malu gitu. Secara langsung kita paksa teman-teman itu agar mau belajar. Dan di samping itu juga yang pun juga memberikan pemahaman pada orang tua bahwa tidak semua guru itu berbakat mengajar direkam atau membuat video. Tidak semua. Grogi ya. Grogi. Tiap mungkin sendiri kalau mengajar direkam grogi. Lain dengan cara mengajar kita di kelas. Karena guru-guru kita dulu pada saat belajar atau mereka kuliah, mereka kan diajarkan mengajar secara tatap muka. Betul banget. Bukan diajar mengajar secara online. Sekarang malah kebalikannya. Ya, namun terlepas itu semua, yang yakin semua hal itu bisa dipelajari seiring dengan waktu. Ada prosesnya, yang penting rekan-rekan punya keinginan yang kuat untuk belajar. Dan alhasil sampai detik ini tidak ada orang tua yang komplain mengenai pembelajaran, karena pembelajaran rekan-rekan guru kita itu sangat menarik. Maka menarik satu dari segi metode pembelajaran, videonya kita hanya menggunakan WA, kita tidak memakai Zoom meeting atau berarti ada grup WA ya? Grup WA ya? Guru membuat video itu pun kita bagi 3, ada opening, ada isi, ada penutup. Kita buatkan tim, start kurikulumnya, menyeleksi video-video. Apakah video itu layak di-share ke siswa atau tidak? Tidak semua lolos, jadi guru tidak bisa main-main. Tidak bisa salah-salah, karena ini kan membawa nama lembaga. Jangan-jangan baru habis mandi gurunya masih pakai handuk bikin video. Kita hati-hati. Karena ini videonya publik, apalagi di-share media sosial kan sudah. Setelah di-share, siswa berkomentar di bawah. Ya, dan di grup itu kita, kalau gurunya lagi ngajar, grup itu dikunci. Dikunci agar tidak ramai. Full gurunya menjelaskan begitu. Setelah sudah selesai penjelasan, mungkin ada siswa yang bertanya, baru grup itu dibuka. Dan kalau mau menjawab, tidak di grup jawabnya, tapi japri ke guru. Kalau jawab di grup kan susah menilai, teman yang bisa lebih pasti. Keren ya sistemnya ya. Jadi saya nggak kepikiran loh seperti itu. Kita sudah antisipasi. Hebat. Ya, makanya setiap hari itu siswa mau ikut pelajaran itu harus dia foto selfie dulu. Kita wajibkan dia foto selfie, dan foto selfie-nya itu tidak boleh dipakai foto yang sebelumnya. Harus fresh from the oven. Dan kita di sini pembelajaran tanpa PR yang tidak izinkan teman-teman memberikan PR. Selesai belajar dari jam 8 sampai jam 12 siang, selesai belajar ya sudah. Mereka membantu orang tua, mereka perlu bersosialisasi juga. Tidak harus hanya belajar, tidak. Membuat siswa pintar itu tidak harus selalu dengan belajar formal, tidak. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di tempat yang lainnya. Jadi guru selesai mengajar hanya evaluasi 1-2, setelah itu sudah selesai. Tidak ada tugas anak-anak untuk nanti ini, no. Jadi dibikin fun ya? Dibikin fun, harus fun. Dan mengikuti dengan perkembangan zaman. Terus sekarang apalagi ngetren gininya, topiknya. Contoh bulan Sutena, lagi buat lagu terpesona. Lagunya diisi di videonya, diisi bulan Sutenanya dengan lesung bibit yang cantik. Kan siswa tidak akan men-skip. Pasti akan menonton dan akan ditunggu. Besok ibu ini ngajar kayak gimana sih videonya? Begitulah yang terjadi. Nanti saya bikinin video ya. Boleh.
Ya, oke, keren banget. Adik-adik tunggu sebentar lagi ya, agak panas di sana ya. Lagi beberapa pertanyaan aja. Anak muda harus ini vitamin bagus, vitamin P. Nah, jadi guru-guru di sini kan berprestasi semua, punya talenta yang bagus, nggak sembarang gitu, nggak sembarang. Artinya sekolah ini sudah mendapatkan banyak prestasi. Jadi saya boleh tahu nggak, Pak Kepala Sekolah, prestasi-prestasi apa aja yang udah didapatkan oleh SMP PGRI 8 ini? Ya, kalau bicara prestasi ya. Iya, karena saya lihat tuh pialanya banyak banget tadi. Kalau bicara prestasi ataupun hasilnya maksimal ya, itu adalah buah hasil daripada guru berhasil membina siswa, ya. Siswa berhasil dibina oleh gurunya. Oke, ada beberapa lijun yang fundamental ya, yang sampaikan. Ya. 2017. Yang jadi kepala sekolah 2016. Yeah. Nasibnya apa namanya? Kebetulan nasib bagus. Baru setahun saya jadi kepala sekolah. Di 2017 kita meraih rata-rata nilai ujian nasional. Untuk di Bali kita peringkat 8. Wow. Di Bali itu udah 400 sekian sekolah. 10 besar ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Luar biasa, luar biasa. Dan di Denpasar itu 2017 ada kurang lebih 73 sekolah SMP negeri swasta di Denpasar, kita peringkat 7. Wow, selalu sekolah besar. Ya. Keren. 2018 kita terlempar di 10 besar. Tapi penting juga ya. Itu 2017. 2018 kita peringkat 11 sampai 12 itu kita turun, yaitu kita pakai lecut. Yang lagi kumpulkan guru-guru, terutama yang mata pelajaran ujian nasional. Kita buat strategi, bagaimana pembelajaran siswa, dan kita atur siswa yang lemah di matematika kita kodok matematikanya, lemah di bahasa Inggris kita kodok, kita kumpulkan. Begitu strategi kita, dan syukur membuahkan hasil gitu. Pas strateginya di 2019 kita di Bali peringkat 10. Wow. Dan yang fundamental ini di Denpasar kita peringkat 6. Luar biasa. Di Denpasar peringkat 6 kita rata-rata ujian nasional tertinggi. Makanya siswa kita di sini hampir 93% mendapatkan SMA atau SMK negeri. Tahun itu kan belum pakai zona, hanya pakai nilai. Jadi semua berseri-seri, dan saya sampaikan pada siswa, berakit-akit dahulu, nanti sudah tamat tinggal ke sekolah bawa emblem nama sekolah negeri. Iya, suatu kebanggaan. Untuk siswa mau. Dan secara personal di 2018 kita meraih peringkat pertama lomba literasi bahasa Indonesia. Jadi ada seperti itu, mengapa kita berpustakaan kan berkaitan dengan literasi, dengan membaca. Itu lombanya dari dinas, yang sampaikannya lomba resmi dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Itu lombanya siswa diberikan novel. Setelah baca novel setengah jam disuruh menganalisa bagaimana novel itu ceritanya dan apa kelebihan dan kekurangannya, bagaimana masukan dari siswa. Keren, menganalisa. Anak SMP loh. Orangnya dari sini kak? Sudah tamat ya? Sudah tamat. Sudah tamat. Yang pun bengong. Keren. Sudah pekerjaan yang dia boleh anak kuliahan. Gitu. Iya. Tapi siswa kita mampu dan menjadi yang terbaik. Luar biasa. Ya luar biasa sekali. Messi ada sini? Nggak hadir ya? Dan di tahun yang sama kita peringkat pertama lomba storytelling di Denpasar. Storytelling? Ya, biasanya lomba storytelling itu kalau nggak sekolah internasional gitu yang juara kan karena. Iya benar. Kita bikin heboh di Dinas Pendidikan Kota Denpasar, kita menjadi yang terbaik begitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong lagi Bu Guru. Ini karena Bu Gurunya Pak Gurunya yang hebat-hebat. Saya sampaikan tadi ada dua arah, antara guru berhasil membina siswa dan siswa berhasil dibina gurunya. Dan juga sempat di tingkat nasional tahun 2018 juga kita mengikuti lomba hemat energi secara nasional dan kita yang terbaik juga. Luar biasa. Dan tiang dengan siswa kita diundang ke Jakarta. Ini hadiahnya luar biasa karena menteri yang bikin kan hampir 18 juta. Oh iya. Iya, dan kita 4 hari akomodasi ditanggung dan pengumumannya itu di Balai Sabrini, Jakarta. Luar biasa. Itu prestasi yang amat sangat membanggakan. Karena itu lombanya 3 bulan. Lomba energi ini 3 bulan dan jenis lombanya ada 7.
Oke. bikin poster, bikin jingle mural, itu contoh yang di tembok itu mural. Oh iya iya. Kurang lebih 3 bulan 7 jenis lomba kita menjadi yang terbaik, dan lomba itu digabung antara SMP dan SMA. SMP yang dapat. Bahkan karena apa namanya dulu karena usia kan kecilnya, pada saat itu kan mungkin usianya 33 apa berapa begitu. Dan di sini kita penilaiannya online, sampai online ada juga dari Jakarta yang hadir ke sini. Mungkin dia bagaimana ceritanya mengenai situasi sekolah kita yang diundang bertemu langsung dengan dirjennya. Karena penasaran katanya, bagaimana sih kepala sekolah yang dari Denpasar Bali itu mungkin tidak tahu yang cerita bagaimana, dan itu yang diundang langsung di sana, dan apa namanya penghargaan yang luar biasa. Kita membawa nama Denpasar dan Bali di kancah nasional. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi saya berharap SMP PGRI 8 ini bisa menjadi contoh yang bagus lah untuk SMP-SMP yang lainnya. Kita mesti tetap sama-sama belajar gitu. Iya, harus belajar, tetap belajar. Berarti negeri nggak selalu di atas ya. Ya. Luar biasa ya. Saya tambah kaget lagi nih karena prestasinya banyak banget. Nah, terus kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Kepala Sekolah. Penerimaan siswa baru. Ini tujuannya kan kalau SMP atau SMA atau SD dan lain sebagainya. Jadi dengan banyaknya prestasi itu orang tua murid ini berusaha keras untuk menyekolahkan anaknya di sini. Susah nggak sih untuk masuk ke PGRI 8 ini? Ke sekolahnya udah mulai di sekolah swasta favorit nih kalau saya pikir nih. Gimana penerimaan siswa barunya Pak Kepala Sekolah? Itu berjalan sering waktu nih. Kita berusaha untuk belajar dari sebelumnya, penyempurnaan. Lalu kita penyempurnaan dari berbagai hal, termasuk di penerimaan siswa baru ini Asung Karel berkat kerja keras rekan-rekan, guru, pegawai, begitu. Kita sudah semakin dipercaya oleh masyarakat. Betul. Jadi saya sampaikan tadi dari karakter. Dalam artian karakter kita secara intern dulu disiplin bagus. Rekan-rekan guru, pegawai disiplinnya bagus, baru kita bisa membiasakan siswa. Karena kalau gurunya terlambat, jam 8 baru ke sekolah kan tidak bisa memberikan contoh atau membimbing siswa agar hadir jam 7, tidak bisa. Nyuruh siswa rajin, gurunya malas, nggak bisa. Makanya harus menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh, kan gitu nih. Nah, seperti ini juga untuk persiapan menyongsong penerimaan siswa baru ini, kita yang unggul pertama itu selain di pembelajaran online, kita videonya membuat sendiri guru-gurunya. Ini yang memang susah dilaksanakan oleh sekolah lain. Susah lucu. Sekolah lain biasanya paling setengah gurunya. Yang kita banding ramin di sini guru kita 100% bisa membuat video sendiri dengan berbagai kualitasnya. Nanti termasuk juga nanti di seandainya tatap muka, kan begitu ya. Tatap muka kita satu-satunya sekolah yang mempunyai alat protokol kesehatan full otomatis. Tepuk tangan. Luar biasa. Itu tadi mungkin baru masuk ya. Iya, saya nggak mencet dapat. Ya, untuk mengeluarkan air kita pakai pedang. Iya. Untuk mengeluarkan sabunnya sudah tangan tinggal disedotkan. Untuk mengeringkan tangan sudah ada hair dryer. Iya. Sudah kita ada tisu. Sekolahnya kaya. Tapi enggak, kita apa namanya nyicil itu belinya satu karena kita kan cukup banyak dapat wastafel. Karena semua sudah lengkap, ada kaca, sudah lengkap semuanya. Termasuk juga kita kebetulan jam lapangan informasi. Kita punya alat itu namanya UV, sinar UV. Jadi setiap ruangan seminggu sekali kita sinari untuk membunuh bakteri yang jahat. Jadi Biju tidak usah khawatir masuk ke ruangan kepala sekolah, ruang TU atau perpustakaan karena ruangan itu sudah kita sinari. Jadi kita untuk meminimalisasi adanya bakteri-bakteri yang tidak baik untuk kesehatan kita. Sudah setiap seminggu kita. Itu juga menjaga kepercayaan orang tua ya. Tidak khawatir anaknya kan apa-apa di sekolah ya. Termasuk juga untuk selain di peralatan juga di pembelajaran fasilitas lainnya begitu nih. Termasuk juga kita sampaikan tadi kita kelasnya full AC, ada TV, termasuk juga pustakaannya. Itu tadi sudah masuk pustakaannya. Kita pustakaannya itu temanya rekreasi. Mengapa yang buat seperti itu?
pengalaman pribadi juga. Yang dari sekolah dulu tidak pernah masuk perpustakaan. Dijun pernah masuk perpustakaan dulu? Pernah, tapi beberapa nggak sering banget. Ya pas santai-santai. Ya. Tapi jarang loh Pak Kepala Sekolah ada sekolah yang perpustakaannya selengkap itu, artinya senyaman itu. Ya, yang rubah mindset orang-orang. Perpustakaan itu adalah hanya tempat untuk anak-anak yang pintar, hanya untuk anak-anak yang senang matematika, yang olimpiade fisika dan lain-lainnya. Yang berubah, ya, yang rubah konsep seperti itu. Yang rubah agar perpustakaan itu menjadi tempat yang menyenangkan, tempat mereka untuk merefleksikan diri mereka. Library for everybody. Ya. Mereka senang dengan otomotif. Nah, dia majalah otomotif. Senang dengan novel, mereka baca novel. Senang baca komik apa anime Jepang namanya? Iya. Mereka baca begitu. Dan kita ada peminjaman. Buku itu bisa dipinjam seminggu, bisa mereka bawa pulang. Jadi pada saat istirahat mereka sambil makan, mereka membaca. Begitu. Karena kita di sini boleh bawa ponsel, boleh. Tapi hanya di masuk gerbang ponselnya dimatikan. Ya. Udah pulang baru mereka boleh bisa dihidupkan. Ya. Begitu. Masuk kecuali di kelas gurunya memberikan izin atau ada mata pelajaran yang memerlukan ponsel, baru kita hidupkan atau mencari wifi, informasi di Google. Nah, begitu. Makanya kita membuat konsep perpustakaan itu agar suasananya itu soft, nyaman, kita isikan taman, ada air yang berisi, dan tempatnya itu pun sehat. Tinggal ambil bantal, mereka duduk bisa begini. Dan pada saat ini kita mengundang di Juni, kita ada peluncuran perpustakaan online. Kita dengan aplikasi siswa bisa melihat katalog. Apa yang ada, buku yang ada di perpustakaan melalui ponsel. Seperti yang saya lihat tadi ya. Mereka masuknya dengan di web sekolah. Dari web sekolah mereka cari perpustakaan online, sudah muncul buku-bukunya. Mereka mau cari kamus tertentu, tinggal mengetik kamus, sudah ada bukunya, mereka baca referensinya. Ada yang mereka mau pinjam, mereka tinggal ke sekolah. Mengapa kita buatkan seperti itu? Agar sesuai dengan arahan pemerintah mengenai protokol kesehatan, yaitu tidak boleh berkerumunan. Jadi mereka ke sekolah itu tidak akan banyak meluangkan waktu. Masuk sekolah, makailah prokes, masuk perpus, tinggal nyampaikan, Bu, kode buku 034. Itu contohnya. Di proses 5 menit sudah dari buku cus pulang. Nggak perlu berlama-lama. Tidak berlama-lama. Itulah kita membuatkan katalog. Karena situasi pandemi, apa yang harus kita lakukan? Contoh kayak alat protokol kesehatan, tidak boleh ada sentuhan tangan. Berarti alat protokol kesehatan kita tidak boleh ada sentuhan tangan. Tidak isi cerot mencet. Nggak usah dekat-dekat. Kan sama saja jadinya. Mengeluarkan alat hand sanitizer, tapi semua tangan megang. Kan mubazir jadi. Jadi kita buat dengan semua sistem sensor, tinggal naruh tangan sudah keluar, naruh tangan sudah keluar. Sampai itu juga untuk menunjang kegiatan non akademis, kita di lantai 3, kita sempat nanti lihat, kita ada ruangan practice room. Lantai 3 itu dindingnya kita isi kaca, kita pilih kaca depan dan belakang. Biasanya siswa sebelum mengikuti lomba, mereka latihannya di sana. Jadi mereka sudah fasih di depan kaca, sudah ada sesuai dengan koreo, begitu. Itu penting, penting sekali. Contoh mereka kayak mau lomba storytelling, kita biasanya ada sampai 2-3 pembina. Satu membina bagaimana mereka memakai koreografinya. Karena harus ada mau naik panggung apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, ada pembina guru. Misalnya gurunya itu biasanya itu model. Jadi dari ujung gurunya ada model. Di mana? Ada model. Ya ada. Tinggi. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut baru naik ke atas panggung itu sudah dinilai kan? Betul. Itu yang diberikan pemahaman oleh pembinanya. Untuk mengenai storytellingnya ada guru basic bahasa Inggrisnya yang mengajarkan bagaimana caranya pakai present tense, yang begitu future tense, begitu grammarnya, di grammarnya biar pas, pengucapan lafalnya biar pas, termasuk juga di gerak-geraknya bagaimana biar tidak kaku. Begitulah kita bina siswa itu. Termasuk detail banget detail banget. Karena yang karakternya begitu. Berusaha untuk detail. Terus ini kita menyiapkan kegiatan detail. Benar. Ada lagi
Pokoknya Belijun masuk ke ruangan, ini harus sudah siap. Masuk ke ruangan, ini siap. Detail sekali kita berusaha lah. Artinya kesalahan itu pasti. Berusaha kita meminimalisir. Biar tidak apa namanya. Dan samping itu juga kita harus alat band lengkap. Walaupun tidak bagus, tapi lengkap. Ada drum. Berarti ada ekstrakurikuler musik. Kita ada 22 ekstra. Untuk ekstra itu kita begini, ya. Apa senangnya siswa itu kita bina. Ada Bapak mau ekstra modal, oke, cari teman kurang lebih 20 orang. Dapat 20 orang, cari bina. Mau ekstra musik, cari teman dasip 20 orang jalan. Karena minat itu kan tidak bisa dipaksa. Benar banget. Kalau kita senangnya nyanyi, disuruh renang, Iya. bisa tapi susah. Memaksa. Sama kayak ngajarin ikan banyak pohon. Benar. Artinya sekolah berusaha untuk menuruti apa yang siswa inginkan. Ya. Apa yang siswa mau, mengasah bakat lah ya, mengasah bakatnya. Kita apa namanya berusaha mengimplementasikan apa kemauan siswa. Mungkin harus dirubah tagline-nya nih Pak Kepala Sekolah. SMP PGRI 8 Palu Gada, apa lu minta gua ada. Semua ada di sini ya, luar biasa. Maka kita gininya apa namanya untuk jargon sekolah, kita reuninya itu Griasta, grow, great, and glory. Jadi grow mereka tumbuh di sini. Selama 3 tahun dari perkembangan dari belum ada apa namanya tapi salah. Ya. Perkembangan kita bersama mereka kurang lebih 3 tahun setelah tumbuh di sini. Kita berikan pembinaan, itu mereka jadi hebat. Dulu kemampuannya mungkin 5 jadi 6. Baru masuk kemampuannya 8 kita bina jadi 9. Setelah hebat kita ikutkan lomba. Disampaikan tadi juara-juaranya betul. Dan glory mereka meraih kemenangan. Meraih kemenangan kembali ke sini lagi mereka tumbuh, belajar hebat, lomba menang. Selalu begitu. Makanya angka 8 itu tidak putus. Selalu nyambung sedemikian rupa. Keren. Luar biasa. Dan kita apa namanya? Mungkin Belijun agak heran, makanya sampaikan tadi mohon maaf Belijun, dia mungkin tidak seperti kepala sekolah yang lainnya. Agak rock and roll ya Pak Sekolah. Dia tidak bisa sebang kepala sekolah. Yang biasa-biasa saja. Karena termasuk juga membina siswa, dan juga pengalaman pribadi. Dulu kita kan mungkin kalau ketemu kepala sekolahnya di timur kita ke barat, kan begitu. Sekolah yang angin, mereka ngau kan pasti wortel kan. Maka kita berpikir, jika kita ingin membina siswa, kita harus dekat dengan siswa. Kan begitu. Setuju. Kalau kita tidak dekat, kayak membina, nggak akan bisa. Sama seperti keluarga ya. Makanya dia banyak punya topeng. Topeng kita seperti anak-anak. Harus kita yang menjadi seperti dia. Kita sudah menjadi seperti kita, nggak bakalan nyambung. Karena mereka belum pernah mengalami jadi orang tua ya. Orang tua sudah pernah jadi anaknya. Sekarang zamannya drakor atau tentang apa namanya musik Korea, ngomongin Blackpink, Lisa Blackpink cantik ya Pak, juga senang dengan Lisa Blackpink. Itu kita membuka apa namanya dengan komunikasi dengan anak, baru kita bisa membina. Ada mereka kekeliruan, apa namanya kita bina secara persuasif. Jangan gini malu sudah besar nanti. Menghindari teguran keras lah ya. Dia menghindari sekali hal. Karena sekolah bukan militer ya. Karena kalau dengan itu mereka akan jadi tenang. Itu kita sudah persuasif. Pak Julian ada alumni, kemudian kelas 1 pada SMA. Mereka masih enjoy dengan sekolah. Pak ada acara sekolah. Udah. Suruh nyanyi batu begini. Begitu kita membuat ikatan dengan siswa. Itu yang paling penting ya. Sampai alumni pun masih ingat. Artinya kedekatan secara psikologis mereka masih kuat. Tetap seperti itu. Makanya dulu pada waktu sekolah kita sedang sampaikan tadi, jam 6 sudah hadir. Wakase, guru piket, pegawai piket dan BK itu 6 orang kurang lebih sudah berjajar di depan gerbang. Kuncinya siapa yang bawa? Kita ada wakar di sini. Jangan-jangan wakarnya belum. Jadi siswa datang, dulu kan masih boleh salaman. Salaman. Kita berikan penilaian dan jadi apa namanya? Ada yang kancingnya lepas, kita kasih kancing. Pernah ada sekolah nih nyiapin kancing. Ada yang rambutnya kalau perempuan biasanya kan poninya kita kasih jepit. Begitu perhatiannya. Kenapa? Kita sayang. Sayang sekali dengan siswa karena orang tua sudah mempercayakan putra putri tercintanya. Tercintanya loh. Bersekolah di sini selama 3 tahun. Darah dagingnya. Mereka mempercayakan dengan kita. Bagaimana kita membalasnya, memberikan feedback
agar mereka puas, betul gitu nih, puas dengan pelayanan. Nyaman. Dan jika ada yang kurang puas ataupun ada kekeliruan, kita carikan solusinya bersama. Begitu kita Setuju. ya, berusaha begitu ya. Karena pasti aja akan ada kurang pas, kita komunikasikan. Ya. Di mana kelirunya kita bina bersama-sama. Oke. Kan begitu. Jadi dengan seperti itu kita di depan sudah bina karakternya. Jadi di sini tidak ada siswa yang aneh-aneh gitu. Karena mau aneh-aneh mereka berpikir, Ya. wih di muka ada guru. Karena guru di gerbang, kalau kita aneh-aneh kan sih lucu. Betul. Mereka gondrong rambut sudah nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi yang rapi sesuai dengan aturan. Ya. Gitu. Tidak ada alis yang dicoret, pakai anting-anting. Nggak ada ya. Jadi siswa itu berpikir bukan 2-3 kali, aja 1000 kali berpikir. Kenapa? Kita care. Iya. Contoh, mengapa ada orang melanggar lampu merah? Karena tidak ada petugas. Betul begitu. Coba ada petugas yang rapi, berpikir kita Ya, melanggar. ya. Siswa pun begitu. Artinya disiplin memang diajarkan juga ya. Ya. Maksud juga taman-taman, mengapa bisa tanamannya rapi seperti ini Ya. walaupun ada siswa? Karena teman-teman di sini semuanya ikut merapikan. Iya. Saya dari tadi jadi sampah nggak ada. Maksud tanam, yang sendiri yang menanam tanamannya. Oh, iya. Jadi siswa kan berpikir berusaha. Iya. Kepala sekolahnya nanam, kalau saya rusak kan nggak enak. Keren. Nah, begitu tanpa dia nyuruh, nak jangan dirusak, tak perlu ngomong begitu. Kita memberikan mereka contoh, berpikir Kalau bisa ikut memelihara ya. iya, makanya ada yang, ini ada 82 yang pelihara. Oh. Setiap 2-3 bulan kita kasih apresiasi, kita lombakan, kita nilai. Oke, Begitu. keren. Sama juga setiap 2 bulan kita bikinkan panggung. Ya, jadi setiap kelas itu mereka menunjukkan talentanya, kebolehannya. Iya. Ada secara grup, ada yang secara sendiri. Contoh kayak kemarin, biasanya kalau setiap kita Valentine di sini tidak belajar Lijun. Kita Lijun di sini aja masuk SMP. Ngapain kalau Valentine? Full dari pagi sampai siang kita Show. Oh, begitu. Oke, show kita bikin. Luar biasa. Tapi kok nggak pernah ngundang saya ya? Rencananya begini, 2019 karena yang kesini Leo Sinatra sudah terakhir Nanu. Oh, Nanu Jadi lagi. maunya 2019 Jun Bintang. Karena corona. Iya. Mundur. Kan cara apa mau nangin Jun Bintang? Bikin apa namanya kita pas launching. Ini diundang semua. Pas launching misalkan online kita undang Jun aja. Ngopling ini. Iya. Online ngopling jadi Jun Bintang. Iya, keren. Dan ternyata Bapak Ibu lebih cantik ya, lebih cantik. Lebih keren aslinya ya daripada di TV. Gitu ya, makasih ya. Lebih keren ternyata. Nanti saya share ini SMP ini tambah viral. Wah, terima kasih. Saya malah berharap begini. Seluruh SMP di Bali bisa mengikuti SMP PGRI 8. Jadi dari segi konsep, pendidikan, bagaimana cara emosionalnya dengan anak-anak didik, menganggap anak didik itu anak mereka sendiri, adik mereka betul sendiri. sekali. Itu yang paling penting yang saya tangkap dari yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi. Makanya kita secara persuasif, Ya. tadinya kita dekat dengan siswa, tapi tentu dengan etika profesional kita sebagai Betul. seorang guru. Dekat bukan dalam artian seperti bagaimana. Ya. Oke. Jadi tetap kita dengan siswa, bagaimana pada saat di kelas, bagaimana di luar kelas, bagaimana pada saat ketemu di jalan berbeda. Makanya saya sampaikan tadi dengan Lijun, kita banyak punya topeng. Ya. Setelah mereka jadi alumni, bagaimana kita pendekatan dengan siswa, tentu harus berbeda, tidak bisa sama. Oke. Itu yang kita tanamkan di sini pada rekan-rekan guru dan juga siswa. Ya. Begitu nih. Maksud juga Lijun ada tambahan pada saat pandemi ini untuk di pembelajaran online. Ya. Kita ternyata 4 guru BK. Siswa secara bergilir itu dihubungi dengan video call. Oh, begitu perhatiannya Lijun. Tapi ada pertanyaannya dulu nggak jam berapa video call enggak? Tidak. Secara random. Itu apa ngecek kan siswa belajar. Begitu. Sampai 3 kali berdeling tapi tidak diangkat, sudah orang tuanya dihubungi. Ibu, bapak, anaknya di mana ya? Jadi apa? Benar-benar. Jadi kita tes antaranya tadi kita belajar sebentar. Ya. Kunci Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 12, tapi memang maksimal. Daripada panjang, apalagi ada yang dengan sekolah sampai malam, ada yang belajar Ya. mengajar itu sudah tidak maksimal, Betul, tidak profesional begitu ya. Udah capek Jadi anak-anak. ya, jadi guru
Mungkin siswa ada anak kok rambutnya panjang, potong ya, begitu. Dan juga curhat, karena anak itu curhat banyak gitu. Biasanya masalah pelajaran apa percintaan? Semuanya, everything, anything, semuanya dilakukan. Semua dia anime tadi, palu gak ada. Iya. Bu, nanti bapak saya begini. Gitu. Oh iya, sampai ceritain orang tua. Jadi apa? Kadang-kadang anak itu orang tuanya kesibuk. Tidak sempat melayani kemauan si anak, dan kadang-kadang anak itu mau cerita, kan gitu biasanya. Itu penting banget ya. Makanya dengan guru BK mereka bersama nyaman. Ya, dan tidak kasih guru BK itu galak lemes. Makanya dengan guru BK kita 4, kayak semuanya perempuan. Karena perempuan hatinya lebih ini ya, lebih halus. Lebih cocok dengan anak itu karena saya kan cocok dengan cowok kan tak cocok. Saya begini jadinya. Kalau perempuan kan lebih manis. Iya, lebih tenang. Bagus ya. Jadinya matching jadinya. Siswa pun lebih nyaman. Kalau gurunya perempuan, siswanya yang perempuan enak dia curhat, yang cowok pun enak curhat. Jadi semua dengan video call. Itulah kita gitu membina karakter siswa. Karena masa pandemi ini kita punya 3 konsep. Yang pertama kesehatan dulu. Ya, yang paling sehat paling penting utama di atas segala-galanya. Setelah kesehatan, yang kedua baru pendidikannya jangan ditinggalkan. Oke, kita bakal pelajaran online. Boleh tanya Pak, mana lebih maksimal tatap muka dengan online? Sudah pasti tatap muka. Cuman online itu tetap kita jalankan gitu. Artinya kita tidak meninggalkan pendidikan. Pun hasilnya mungkin tidak maksimal. Biar tidak lupa aja. Biar setiap hari pangmangin nulis, biar dapat sesuatu nulis atau membaca. Terus yang ketiga, baru secara fisikisnya. Jangan dilupakan, murid tak syok juga bukan licun dia kehilangan banyak job manggung karena pandemi. Siswa pun mereka syok loh. Aduh, tidak mungkin apalagi ada orang tua yang tidak ngasih bekal. Orang libur simpang bekal kan down mental siswa. Itulah yang dibina oleh guru BK. Mungkin kita yang punya konsep seperti itu sekolah untuk membina siswa secara fisikis, ya tidak nanti buat hal yang negatif. Kan kadang-kadang begitu. Betul. Melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan atau tetap dikontrol. Tetap kita kontrol. Mungkin ibunya cerita, Pak, tuh Bu, langsung anak saya tidak keluar malam-malam. Kalau ada anaknya, jangan keluar malam ya, kasihan orang tuanya gini-gini. Udah anaknya, sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Itu tujuan kita. Oke, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah, sudah sejam. Saya harus sebenarnya ingin ngobrol banyak tentang banyak hal, tetapi kita cari lagi momen yang lain, ngoplik selanjutnya. Mungkin saya sama guru, sama adik-adik semuanya. Saya berharap semoga sekolah ini bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Dan adik-adik semua belajar yang rajin semuanya ya. Meskipun uang saku berkurang karena kalian tidak di sekolah. Tapi yang jelas apa yang Bapak dan Ibu Guru dan Bapak Abdullah harapkan, kalian menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Karena anak yang baik dan pintar itu biasanya selalu diingat oleh gurunya. Jangan lupa kalau sudah besar, kalau sudah jadi orang, nggak boleh lupa dengan sekolah ini. Pendidikan itu penting, tetapi disiplin sama etika lebih penting ya Pak Sekolah ya. Dan saya berharap semoga Bapak dan Ibu Guru sehat semua, Bapak Kepala Sekolah juga sehat terus, bisa memberi pendidikan yang baik pada anak-anaknya. Baik, kita closing sekarang jadi kita bilangnya ngopling dulu Pak Sekolah ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya sedang berada di SMP PGRI 8 Denpasar. Ngopling, ngopi keliling. Thank you. Tepuk tangannya mana dong?